kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Embun bercahaya matahari kuning emas di daun dan ranting pepohonan Bukit Ranipati yang rimbun, menghidupkan kembali tumbuhan yang menderita semalaman oleh hawa dingin menusuk. Perlahan embun yang hampir melumpuhkan tumbuhan mulai lenyap ditelan kehangatan cahaya matahari dan mengusir halimun tebal yang menutupi hampir semua permukaan lembah. Kokok ayam hutan yang nyaring sekali membangunkan penghuni bukit itu. Pasti dan susul menyusul dari semua penjuru lembah. Para burung yang masih berselimut tebal hangatnya sayap mereka, kini mulai bergerak di setiap pohon mengikuti burung lainnya yang duluan keluar dari sarang. Terdengar kicau burung sahut menyahut bercampur bermacam-macam suara, seakan bersaing namun semuanya memiliki kemerduan yang khas. Sesosok tubuh manusia berdiri di tempat yang agak tinggi seperti sebuah patung, menghadap ke barat ke arah 5 datuk tua dan pria berambut perak. Sudah 1 kentongan lebih dia berdiri seperti itu. Matanya yang lebar penuh sinar ketajaman dan kelembutan, bergerak-gerak seperti mata kanak-kanak yang hidupnya bersih dan bebas. Di antara kedua matanya, celah di antara alis itu terganggu oleh garis-garis lurus berkeriput. Pemuda remaja itu, pemilik sosok tadi tampak sepasang matanya bersinar-sinar penuh seri kehidupan ketika melihat munculnya bola merah besar di balik permukaan bukit. Pakaiannya sangat sederhana dan bersih seperti bersihnya tubuh kanak-kanaknya, dari rambut sampai ke kuku jari tangannya yang terpelihara dan bersih. Wajahnya sangat tampan dilihat dari dekat. Di belakang pemuda remaja yang nampak masih kanak-kanak itu, duduk sesosok tubuh pria setengah baya yang sudah beruban. Mereka secara kebetulan berada di Bukit Ranipati pagi itu, sehari sebelumnya mereka berdua sedang menikmati keindahan alam di sekitar Gunung Semeru dan mereka berdua kemalaman. Malamnya mereka menginap di penginapan sekaligus warung makan yang berada di kaki Gunung Semeru. Warung makan yang sebelumnya pernah disinggah Jambu Nada dan Megarani. Kepagian kita jalan-jalannya, seru pria setengah baya itu tersenyum melihat ke arah bawah, ke arah 6 manusia yang sedang mendengarkan kisah dari pria berambut perak. Paman kalau masih ngantuk, tidur saja di sini, pungkas pemuda remaja itu senyum-senyum seenaknya. Enak saja kamu lambai-lambaikan lidahmu dalam mulut tak ada aturan itu. Kamu tahu toh, bila aku sudah bangun tidur tidak bisa tidur lagi. Kamu yang bangunkan aku, bukankah aku sudah pesan semalam bahwa aku mau tidur 3 hari 3 malam. Berbulan-bulan aku kurang tidur, dan sekarang di barat bukit ini, hampir masa 2 kentongan, kamu ini hanya nguping saja, sangga pria setengah baya itu. Ah paman ini bagaimana? Kita ini harus segera ke kota Raja Lama Majapahit, lagian tidur 3 hari 3 malam itu tidak baik untuk kesehatan paman. Dan aku tidak bisa menunggu paman bangun dari tidur di hari keempat. Bagaimana dengan kepeng kita? Paman tahu toh kepeng kita tidak cukup untuk bayar biaya sewa 3 hari 3 malam dan juga biaya makanan di penginapan itu. Aku ini tidak tahan melihat makanan-makanan di sana. Pengen terus makan makanan babi guling itu. Paman juga sama seperti aku, paman ikutan nguping, balas pemuda remaja itu tak kalah bacotnya. Cih, apanya yang tak baik untuk kesehatanku, kamu ini hanya makan, makan, dan makan saja yang kamu inginkan di dunia ini. Babi gulinglah, bebek bakarlah, lagian itu kepeng semuanya punya aku. Milik aku yang aku bawa dari pulau itu. Kepeng itu mau aku apakan itu urusan aku, mau aku telan, mau aku kasih ke pengemis, pokoknya kamu ini buat aku kesal. Dan kalau bukan kamu tadi yang pilih jalan setapak berbatuan ini melewatin Bukit Ranipati, aku juga tak sudi begini, ketemu orang-orang macam mereka berenam, mau apa lagi selain nguping, jawab pria setengah tua itu melempar tangkai bunga liar yang tercabut dari samping kirinya, karena kesal dibilang nguping. Walaupun kenyataannya, dia memang ikutan nguping. Waduh paman ini kejam dan tidak menghargain bunga, bunga itu tak ada salah,
Kenapa dicabut begitu saja? Tanya pemuda remaja itu mengoda pria setengah baya itu. Bocah kadrun, mulutmu kamu sikat pakai apa tadi subuh di penginapan? Balas pria setengah baya itu mulai kesal. Ala paman ini hanya menang tuannya dari aku. Beraninya sama rumput, kenapa tanya-tanya aku pakai apa sikat mulutku? Paman mau aku ajarin cara sikat mulut? Tanya balik pemuda remaja itu. Kunyuk kamu, seru pria setengah baya tersebut, lalu dia melemparkan sekantong penuh koin kepeng ke arah tengkuk pemuda remaja itu. Pemuda remaja itu bukan remaja biasa, saat orang tua itu akan melemparkan kantong koin kepeng sebesar satu genggaman orang dewasa ke arah tengkuk belakangnya. Gerakan orang tua setengah baya melempar kantong yang cukup berat itu sangat cepat. Namun pemuda remaja itu yang memiliki bakat bawaan sejak lahir, secara naluri alaminya sebagai anak seorang senopati, cucu pendekar pilih tanding dan cicit buyut pendekar tanpa tanding, pemuda remaja itu hanya menggeser sedikit kepalanya ke samping. Kantong koin kepeng itu melesat melewati daun telinga kanannya, dengan gerakan yang sangat cepat, kantong koin kepeng itu sudah berada di dalam genggaman tangan kirinya. Baiklah paman, hayo kita pergi dari sini, balas pemuda remaja itu santai sembari menimang-nimang kantong koin kepeng di tangan kirinya. Perlahan pemuda remaja itu membalikkan badan kekarnya dan melangkahkan kedua kakinya ke arah jalan setapak selebar bahu orang dewasa yang persis di sisi pria setengah baya itu. Kita mau kemana? Tanya pria setengah baya itu mendongakkan kepalanya menatap wajah tampan pemuda remaja yang berjalan melewati dirinya. Ke timur paman, bukankah kita akan ke kota Raja Lama Majapahit? Lagian aku mulai lapar nih. Mungkin di kampung depan ada warung makan dengan hidangan babi guling dan ikan bakar, jawab pemuda remaja itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pemuda remaja itu tahu bahwa pria setengah baya ini tak mau beranjak dari tempatnya duduk. Pemuda remaja ini hanya mau mengodanya saja. Hai, tunggu anak muda. Kamu tidak bisa begini. Itu kantong koin kepeng terakhir yang aku punya, hemat-hematlah kalau makan. Dan juga aku belum selesai nguping, cegah pria setengah baya itu tak menutup lagi gengsinya. Pemuda remaja itu senyum-senyum mendengar perkataan pria setengah baya itu padanya. Paman ini bagaimana? Untuk makan saja harus hemat-hemat, kalau paman begini terus, kita bakalan kekurangan gizi, kita jadi tidak semangat, kesehatan terganggu dan terutama tidak bisa melawan para penjahat, melawan keangkaramurkaan di bumi Majapahit ini. Bukankah kita ini dikenal sebagai pendekar sejak beberapa purnama silam? Bukannya tadi paman bilang aku hanya nguping pembicaraan orang. Aku berpikir benar adanya teguran paman tadi. Maka dari itu, aku tak mau nguping lagi, ujar pemuda remaja itu sembari menjatuhkan pantatnya di samping pria setengah baya itu. Cih, mulut kamu ini tidak sesuai dengan kelakuan. Kalau kamu tak nguping, kamu mau ngapain duduk di sampingku? Tanya pria setengah baya itu. Sebelumnya dia mengeloskan tubuh ke samping kanan memberikan tempat untuk pemuda remaja itu duduk di sampingnya. Walaupun duduk di atas hamparan rumput yang masih basah oleh embun, namun terasa empuk dan nyaman bagi mereka berdua. Namun sebelum si pemuda remaja menjawab pertanyaan si pria setengah baya itu, tiba-tiba dari balik semak-semak belukar di samping kiri mereka berdua, meloncat keluar sesosok tubuh yang langsung mendarat tepat di depan mereka. Jarak mereka dengan sosok tubuh itu hanya 1 tombak jauhnya. Jelas perbuatan orang itu sangat mengejutkan mereka. Secara refleks, pria setengah baya itu langsung mengeluarkan ajian lidah apinya dari telapak tangan kirinya ke arah dada orang misterius itu. Sedangkan pemuda remaja itu hanya terbengong-bengong melihat paras jelita yang baru saja berdiri di hadapan mereka. Tak sampai 2 kedipan mata, tubuh ramping beraroma harum bunga melati putih itu sudah meloncat ke atas setinggi hampir 2 tombak menghindari terpaan angin panas yang keluar dari telapak tangan kiri pria setengah bayu. Wanita misterius itu melakukan salto beberapa kali, dan mendarat kembali di hadapan mereka berdua dalam jarak yang sama seperti sebelumnya.